datang lagi, Ras. Ini kelima kalinya aku kesini. Seperti biasa, aku bawakan bunga kesukaanmu. Ras, ono masalah apa toh, Ras? Kok mereka ngeliatinya sinis banget? Ono masalah karo karyawan liyane? Bu, orang ngerti. Perasaannya kok itu mungkin di. Jujur wae, Ras. Ada masalah apa? Dari beberapa minggu kemarin, mukamu loh kayak ora tenang banget. Ada masalah sama Pak Rejo. Dari kapan minggu, kamu dipanggil terus ke ruangannya. Meneng ti. Bisa jadi bahas. Mau ke arah rampung-rampung ya. Biarkan saja mereka menatap begitu. Bukan urusan kita. Namamu Laras kan? Ayo ikut saya ke ruangannya Pak Rejo. Ada yang harus dibicarakan. Ayo cepat. Cepat gak sih? Diam kalian. Bos, dia Wih. datang bos. Mana? Bukain dia. Bos. Buka, Bos. Bukanya keluar. Ya udah sore nih, gua ini nih. Coba masuk. Sudah ditunggu dari tadi sama bapak. Cantik-cantik kok lalat. Ayo. Kita beli kok. Ayo. Misi Bapak. Yes. Gimana dengan kerjaan Bas? Apa ada yang mengganggu? Tidak ada, Pak. Bagus. Terus uang yang saya kasih kamu waktu itu sudah kamu cetak belum? Sudah sebagian, Pak. Terima kasih. Tenang saja. Kamu bisa minta berapapun yang kamu mau. Asal kamu nurut dan melayani saya dengan baik. Ngerti? Mengerti, Pak.
Widih, rajin banget anak bapak. Wis mengisih bayi sergap sinau. Iya dong Pak, kan Laras pengen jadi pinter kayak Najwa Shihab itu. Bisa kuliah di Jakarta, jadi presenter, terkenal, punya banyak uang, bisa beli rumah. Gak usah tinggal di sini lagi. Nanti Laras bawa bapak sama ibu ke sana, gak usah kerja lagi. Dan gak usah dengerin omongan tetangga soal kita. Weleh, anaknya sopo kie, pinter nemen ngomongnya. Anaknya bapak sama ibu dong. Ya udah, bapak ikut aja apa yang kamu cita-citakan mau gimana. Bapak sama ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, biar bisa jadi orang sukses nantinya. Tapi Laras jangan sampai lupa berdoa sama Gusti Allah, biar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusannya. Biar bisa sekolah yang benar di Jakarta, dapat kerja yang halal, sama dapat banyak duit. Gitu ya? Ya Pak. Sudah. Sekarang tidur. Besok biar nggak terlambat sekolah. Siap Bapak. Ya. Jan, bocah kok ya. Pingin dadi presenter apa puluhan kie? Akeh banget cita-citane. Ras, aku nggak apa-apa. Gak apa-apa Ti. Aku gak apa-apa. Mungkin takdir aku kayak dia. Kayak ngene piye, Ras? Waalaikumsalam. Kisah yang ngomong gue. Cap perawan kok mulai sore-sore. Baru kok ngendi wae kowe? Tadi habis ngantar Laras pulang, Bu. Halah berdolan tak. Arep dadi opo keti Hayati? Tak kandhani yo. Mau lho bilang anek Pak Dirham ora mrene. Njaluk izin nganggo nyedeki kowe. Jebul dhekne seneng kat biyen daripada kowe ngene iki susah-susah kerja duite sithik mending kono bojo karo Gilang. Wis ganteng, duite akeh, jenenge apik, wis ora usah susah-susah kaya ngene. Dikandani kok malah mesem-mesem kaya ngono. Ibu ngomong ngene kan yo peduli karo kowe. Saake ndeloke angger dina mulai sore-sore. Ora ono sing njogo. Nek ono apa-apa yo sapa sing ape nulungi. Bu, Hayati tuh masih muda, masih kuat, kerja sendiri. Hayati cari duit juga buat kuliah. Ibu nggak usah kasihan gitu. Nek bapak masih ada juga pasti bapak nyuruh keluar kota buat kuliah. Kayak kira usah nyebut nama bapak maneh. Bapak mungkin wis mati. Ibu banting tulang kanggo anake koyo ngene. Anake yo malah ngeyel. Bukan ngeyel lho, Bu. Hayati cari duit kan juga buat kuliah, biar dapat kerja sing apik. Saiki lho perusahaan-perusahaan goleki sing minimal S1. Turne kakean syarat, penampilannya apik, skillnya apik. Terus pokoknya angel lah. Lah kesuwen yo nduk, ono ndang bojo karo Gilang. Wis ayem uripmu, kare ngurusi bojo, anak, masa wis ngono tok. Bu. Halah, wis lah. Wah, ibu wis pegel ngandani kowe bolak-balik ngasih mulute ke aku. Wis karepmu, ape dari perawan tuwa ora ono sing gelem ya wis karepmu kono. Hatiku gelisah, betapa dahsyatnya malam
namun percaya waktunya. Bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Ya, silakan Laras. Gimana? Saya hanya mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Tugas saya sudah selesai. Dan itu surat pengunduran dirinya. Loh, gaji bulan ini saja kamu belum menerima. Lalu nanti kamu makan apa? Makan batu? Tidak masalah, Pak. Uang tabungan saya masih cukup. Janda miskin seperti kamu ini, memangnya bisa bertahan hidup tanpa kerja berapa hari ya? Jangan nggak tahu diri kamu, Laras. Saya bisa pulang ke kampung atau bekerja di tempat lain. Lah, memangnya saya sudah izinkan kamu keluar? Tidak. Saya tidak izinkan kamu keluar. Mulai besok, lusa, dan seterusnya, kamu akan tetap bekerja di sini, bekerja untuk saya. Serah Bapak saja. Yang jelas, saya akan laporkan semua perbuatan bejat Bapak terhadap saya, terhadap perempuan-perempuan lain yang menjadi korban kebejatan Bapak, dan pada buruh yang gajinya Bapak korupsi. Akan saya laporkan semuanya itu pada istri Bapak atau pada polisi jika itu perlu. Kamu mau lapor ke istri saya, ke polisi? Jangan ngelawak kamu, Laras. Tahu apa kamu soal hukum? Kabur dari sini saja, kamu gak akan bisa. Bagaimana caranya kamu melapor? Tamatan SMA seperti kamu ini, memangnya bisa apa melawan saya yang sudah bergelar? Sudah, gak perlu menangis seperti ini. Besok kamu datang saja seperti biasa kemarin. Kerja yang benar, layani saya yang benar. Dapat duit, gak usah ngancam saya seperti ini. Kamu lagi capek ya? Mau apa? Saya bisa berikan apapun yang kamu mau, bisa saya. Saya cuma mau Bapak mendekam di balik jeruji besi. Jaga mulut kamu ya. Saya sudah sabar ngadepin kamu kayak gini. Saya tawarkan ini itu, kamu malah gak tahu diri. Memangnya Bapak bisa apa? Uang, karyawan, mobil, dan pabrik garmen terbesar di kota ini bahkan akan milik Bapak. Kalau bukan karena mulut manis Bapak yang merayu Dewi dan keluarga kolokratnya, mana mungkin orang miskin seperti Bapak bisa duduk di kursi itu seperti anggota DPR? Dasar perempuan gila. Mulutmu itu minta dibakar dengan roh sampai mampus ya, Ras. Ingat, kalau bukan karena saya, kamu sudah jadi gelandangan setelah ditinggal suami mengutang sing itu. Mau kamu jadi gelandangan? Orang tuamu tidak tahu kan kalau si Harun menceraikan kamu. Ayo terus, tampar saja terus. Dan yang mati kata ekor sekalian. Biar orang-orang di kota ini tuh tahu kalau bos pabrik garmen terbesar di kota ini itu pelaku kejahatan. Koruptor gaji buruh, berkue-kuean dibuang ke jernih kayak minyak. Ujung-ujungnya bajingan kayak kowe bakal mati di penjara. Wong edan. Laras ki jane kenapa ya? Di masalah apa sih Gen?
Apa aku iso bantu Laras yo? Siapa yang duduk di sini? Larasati. Orangnya mana? Wis ra mlebu 3 dino. Ono keperluan opo? Bukan urusanmu. Kamu lanjut kerja aja. Makasih. Laras. Astagfirullah, Laras. Larasati bangun, Ras. Laras. Bangun, Ras. Kowe kenapa kok iso ngendek koyo ngene? Kenapa to, Ras? Kowe kenapa, Ras? Sopo sing nglakoni koyo ngene? Kok iso dadi koyo ngene iki lho? Bajingan kue, Ti. Bajingan pabrik kita. Sopo bajingane? Sopo wonge? Darsam, Joko, Pak Rejo. Rejo, Ti. Pak Rejo. Dek ngapakke kowe, Ras? Pak Rejo ngapain kamu? Kok bisa-bisanya sampai kayak gini? Aku dilecehkan, Ti. Harga diriku diinjak-injak. Astagfirullah, Ras. Kok bisa-bisanya sampai kayak gini? Semua ini berawal pas pertama kali aku masuk pabrik 6 bulan lalu habis cerai. Awalnya aku ngira kalau Pak Rejo itu sekedar baik, kayak dia baik sama orang lain. Tapi ternyata enggak. Setelah 1 bulan aku kerja, dia sering manggil aku ke ruangannya. Awalnya cuma sore hari saja, tapi lama-kelamaan jam makan siang pun aku dipanggil ke ruangannya. Dia bilang kalau semua kebutuhanku itu bakal dipenuhi kalau aku nurut. Apalagi istrinya yang katanya udah gak cinta lagi sama dia. Tapi kelamaan aku sadar, Ti. Keputusanku itu ternyata salah besar. Apalagi pas aku tahu kalau bukan cuma aku yang dilecehkan. Banyak karyawan lain yang dilecehkan, Ti. Ada yang hamil, yang keluar dari pabrik, yang hilang entah kemana. Aku mau ngelaporin kasus ini ke polisi, Ti. Sama kasus Pak Rejo yang suka ngasih gaji gak sesuai standar. Tapi hasilnya malah kayak gini. Aku babak belur. Ya Allah, Laras. Kenapa kamu gak bilang ke aku? Aku bisa bantu kamu cari kerja lain. Aku bisa apa, Ti? Perempuan gak ada uang dan gelar sarjana kayak aku itu bisa apa ngelawan Pak Rejo? Ngelawan Darsam aja aku gak bisa. Aku ya pengen cerita biar orang-orang tahu kebusukannya dia. Tapi mana ada yang bakal percaya sama omonganku. Dia punya citra yang baik di masyarakat. Duitnya banyak. Lah aku. Yang ada malah aku yang dipenjarakan.
Aku bakal bantu kamu, Ras. Aku bakal bantu kamu buat ngelaporin ke polisi. Gimana caranya? Kita nggak punya bukti apa-apa. Kesaksianmu, kesaksian korban lain. Kamu kenal korban lain yang bisa dipercaya? Biar aku yang datangi mereka. Biar aku yang urus buktinya. Ada Sarah, Ayu, Citra, dan satunya yang masih di pabrik yang aku tahu itu Erna. Rekaman ini bisa dijadiin bukti nggak? Isinya omongan Pak Rejo soal upah karyawan dan kasus lainnya. Apa mereka tahu kalau upah yang mereka dapat tidak sesuai standar, Pak? Pekerja bodoh seperti mereka mana tahu soal upah begini, Laras. Bagi mereka, yang penting terima uang di awal bulan. Sudah, mau jumlahnya sesuai atau tidak, mereka akan tetap terima. Lagi pula, mana berani mereka protes. Lalu bagaimana kalau mereka protes, Pak? Saya yakin sudah ada yang pernah protes pada Bapak. Itu jadi urusan Darsam dan Joko. Mereka yang urus orang-orang tidak tahu diri itu. Mereka mati. Sudah, Ras. Itu bukan urusanmu. Urusanmu denganku saja. Lagi pula, kamu tidak akan kekurangan uang seperti mereka. Selama ada aku, hidupmu akan terjamin di kota ini. Iso iki, Ras. Iki bukti sing kuat. Terus kapan Dilul arep ngelapor, Ti? Gak bahaya, ta? Aku wedi nih misal Pak Rejo nyakitin aku atau kowe. Kasih aku waktu buat ngumpulin buktinya. 2 hari. Sampai hari Minggu, kamu gak usah kemana-mana. Tetap di rumah aja. Dan sembuhin luka-lukamu. Biar aku yang urus buktinya. Makasih ya, Yati. Makasih ya udah mau nolongin aku. Makasih. Apa mereka tahu kalau upah yang mereka dapat tidak sesuai standar, Pak? Pekerja bodoh seperti mereka mana tahu soal upah begini, Laras. Bagi mereka, yang penting terima uang di awal bulan. Sudah, mau jumlahnya sesuai atau tidak, mereka akan tetap terima. Lagi pula, mana berani mereka protes. Lalu bagaimana kalau mereka protes, Pak? Saya yakin sudah ada yang pernah protes pada Bapak. Itu jadi urusan Darsam dan Joko. Mereka yang urus orang-orang tidak tahu diri itu. Mereka mati. Sudah, Ras. Itu bukan urusanmu. Urusanmu denganku saja. Lagi pula, kamu tidak akan kekurangan uang seperti mereka. Selama ada aku, hidupmu akan terjamin di kota ini. Maaf, saya datang malam-malam mengganggu. Bapak mau apa kesini? Saya rasa sudah tidak ada lagi urusan dengan Bapak. Laras, tenang dulu. Saya datang ke sini untuk berbicara baik-baik denganmu. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Pak. Laras, duduk dulu. Saya gak akan ngelakuin kamu. Toh ini juga sudah malam. Kamu jangan berisik. Gak mau kan rumah kamu ini digerebek? Kalau Bapak macam-macam, saya akan langsung teriak dan lapor polisi. Saya datang ke sini untuk minta maaf dengan tulus atas perbuatan saya selama ini. Saya terus meminta maaf, Larasati. Saya sadar perbuatan saya selama ini itu salah. Maka dari itu, saya bisa balas dengan apapun yang kamu mau.
Asal apa, Pak? asal kamu mau tutup mulut soal kasus ini dan tidak jadi melapor ke polisi. Bagaimana? Win-win solution kan? Sudah saya duga, Bapak memang tidak bisa dipercaya. Ayolah, saya tahu kamu itu perempuan yang pintar. Saya juga tahu kamu itu bisa memilih mana yang lebih menguntungkan. Tidak. Kali ini saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama dengan percaya perkataan manis Bapak. Saya akan tetap bawa kasus ini ke jalur hukum. Berani ya kamu sama saya? Punya bukti apa memangnya bisa mengancam saya seperti ini? Dasar nggak tahu diri. Saya punya buktinya. Lebih dari cukup untuk membuat bisnis Bapak bangkrut selamanya. Kenapa? Panik ya? Besok saya akan lapor ke polisi. Biar segera diurus. Biar saya bisa lihat Bapak mendekam di penjara. Cuk! Maju Pak. Maju sekali lagi atau saya bunuh Bapak saat ini juga. Gak usah ngawur kamu. Sudah, turunkan saja pisaunya. Jangan bilang gak sok berani kamu. Saya tidak bercanda. Saya bisa bunuh Bapak saat ini juga. Biar langsung disiksa di neraka sekalian. Saya sudah berbesar hati datang ini hari hanya untuk meminta maaf Larasati. Lepas! Lepas! Lepaskan saya atau saya teriak! Teriak saja kalau kamu mau. Panggil nama kamu akan mami nantinya. Karena membawa lelaki ke kamar. Mana buktinya? Jawab. Buktinya nggak akan pernah Bapak temukan sampai polisi yang menunjukkannya di meja hijau. Bagaimana Pak? Bagaimana rasanya hidup Bapak bergantung di tangan orang lain? Panik, pasrah, gak bisa apa-apa kan? Pak, serahkan buktinya atau kamu selesai malam ini. Saya sudah selesai sejak bertemu Bapak 6 bulan lalu. Mau dibunuh pun gak akan mau Bapak pun. Gak usah bejat kayak kowe. Pasti bakalan ketangkep. Bereskan perempuan itu. Siap bos. Ayo masuk yuk. Pesan.
Buruan. Kamu dulu. Lama banget. Ini bos. Mau dibawa kemana bos? Bang. Oke bos. Yuk, Kang. Gimana, Jok? Ayo, kita buang. Cepetan. Ini gimana? Bisa aja. Cepetan, keluar ada warga. Berat ini. Ayo. Berhenti. Mau di sini aja nih, aman kayaknya. Yang bener kamu. Iya. Ini gua serem tahu. Ayo kita buang. Ada deh. Bengawan Solo enak esok kerja godhong ijo-ijo indah banget ciptaanmu ya Tuhan. Loh, sampah apa kayak? Kok gede? Tapi kok bau darah ya? Apa tak buka wae ya? Apa ya? Mayat! Tolong! Mayat! Tolong! Apa mereka tahu bahwa upah yang mereka dapat tidak sesuai standar, Pak? Ano apa tuh Bu? Iku lho nasi mati. Dipateni kayak parit di hutan kayak. Pateni piye? Sangka ta? Iku lho kanjeng musik rondo. Sopo jenenge iki? Laras. Ya iku jan mas tenan. Gak ada sapa-sapa kok mati pateni. Lah meneng ndi kowe? Mohon berdiri jarak dari garis polisi. Kami telah menemukan korban pembunuhan dan kami sedang melakukan olah TKP. Kami harap warga berjarak jarak dari garis polisi. Astagfirullahaladzim. Sama Pak kuwi, Pak. Laras. Ya Allah. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Marina dalam kabar tentang One TV. Berita pertama datang dari kasus penangkapan pelaku pembunuhan pegawai pabrik di Kota Semarang. 3 bulan lalu, tepatnya 2 Juni 2016, tim Satuan Reskrim Polres Semarang meringkus 2 tersangka kasus pembunuhan seorang pegawai Menungso sableng. Iso-isone mateni wong. Ra melas karo keluargane opo piye. Untung kayak melu mecahke masalah. Korban merupakan pegawai pabrik garmen Swakajaya berinisial L, 22 Hayati mau ngerantau. Dia ditemukan tewas dengan Ngerantau? kondisi penuh luka lebam Ngerantau di tak aduh luka kono. di parit Koyok sini. kancamu kuwi. Setelah dilakukan penyelidikan, Kan maksudnya polisi Bu, akhirnya menangkap tersangka Hayati ngerantau tuh berinisial mau J, kuliah, 25 terus cari tahun, dan kerja. D, 36 tahun. Nah dengan cari kerja Merupakan itu rekan kerja korban di pabrik. kita nggak mudah ditipu, apalagi berakhir kayak Laras. Dan tindak kekerasan dengan Hayati juga udah keterima di bulan terakhir. UT. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan Biayanya oleh seorang udah petani berinisial I yang nggak usah bayar. di sawah pada Senin pagi. Nanti juga Hayati bisa bayar sendiri. Itu nggak usah khawatir. Piye mau? Wis keterima. Gak kok diipuket wingi. Bu, nah aku bilang sama ibu, mesti ibu nggak setuju. Ya jelas toh. Anak
anake ibu mok siji, wetok, perawan, ae ngrantau dhewean ngono. Usai proses otopsi ditemukan sejumlah Lumayan lho iki kuliahe, ora usah bayar. korban sempat mendapat Yo ora usah bayar kan yo kowe tetep nek kono adoh karo ibu kuwatir. kasus Aku percaya wae karo Hayati. Piye carane percaya karo kowe? Pokoknya Hayati bakal buktikke. Nek Hayati kuwi bakal ketompo ning perusahaan. Tenan, temenan lho yo. Temenan. Saksi yang merupakan rekan kerja korban di pabrik mengatakan Yo wis nek ngono. korban dibunuh Saya tenanan. menutupi kasus korupsi Jual ibadahe. dan kasus Golek konco apik, ora usah aneh. pemilik pabrik Rejo Budiawan. Makasih ya, Bu. Iya. Pokoknya Hayati bakal banggake ibu. Setelah Iya. sejumlah penyelidikan dan hakim yang memutuskan Rejo tidak bersalah. Apakah Anda ingat dengan pemilik makam ini? Siapa namanya? Apa pekerjaannya? Dan bagaimana cara dia mati? Mana bisa aku lupa soal Laras. Aku yang mencekiknya dan membuatnya sekarat di malam itu. Aku yang menyuruh Darsam dan Joko membuangnya di Paring. Ternyata 5 tahun ini hanya mengubah penampilan Anda, tapi tidak dengan sikap Anda. Masih busuk, bukan seperti manusia. Kasar sekali ucapanmu malah Hayati. Padahal kamu adalah orang yang terkenal di pers sana sini. Tapi tidak punya sopan santun. Dasar anak zaman sekarang. Lama tidak berjumpa, Bapak Rejo Budiawan. Senang bertemu dengan Bapak lagi. Mata itu, mata yang sama saat kita terakhir bertemu di pengadilan. Amarah yang sama, dendam yang sama. Memang benar Kamal Hayati. Saya tersanjung bisa dipuji oleh bos pabrik garmen terbesar di kota ini. Seorang laki-laki miskin yang bisa menjadi bos besar, tapi juga seorang psycho yang tega membunuh seseorang. Lalu dengan mudahnya kabur dari hukuman dan segala tuduhan dengan menyuap, bahkan dengan mengorbankan 2 anjing kesayangan Bapak. Uang adalah segalanya Hayati. Jauh lebih berharga dari bawahan, teman, keluarga, bahkan Tuhan. Kita berdua tahu itu lebih baik dari siapapun. Dasar bajingan tua. Di umur Bapak yang sekarang ini masih memikirkan itu. Lebih baik Bapak bertaubat sebelum jadi pupuk di tanah ini. Apa Bapak tidak takut masuk neraka karena semua dosa-dosa Bapak? Neraka tidak ada tempat seperti itu di dunia ini. Kalaupun ada, yang akan masuk neraka itu kau Hayati. Kau yang membiarkan Laras terbunuh pada malam itu. Saya? Harusnya Bapak dan 2 anjing tua di penjara itu yang masuk ke neraka. Biar Laras yang menyiksa kalian ribuan kali, seperti kalian menyiksanya. Perempuan itu tidak akan bisa menang melawanku, apalagi sampai membunuh. Tidak di dunia ini atau di dunia manapun. Dan soal neraka, kamu pikir kamu siapa bisa menentukan kemana manusia akan pergi setelah mati? Bisa saja aku yang masuk surga dan kalian yang mendekam di neraka. Saya pikir dengan kembali ke kota ini, saya bisa menemukan sedikit alasan untuk mengasihani Bapak. Saya pikir
Bapak memanfaatkan kesempatan lolos dari penjara untuk bertaubat. Tapi ternyata harapan saya hanya menjadi angan. Aku gak perlu belas kasihan dari orang yang pernah jadi babuku pabrik sepertimu. Memang tidak, Pak. Saya tidak akan lagi berharap demikian. Karena mulai sekarang, Bapak yang akan menerima hukuman dari semua dosa-dosa Bapak. Tidak ada yang Saya yang akan menciptakan neraka untuk Bapak. Bapak tidak percaya neraka kan? Maka saya akan menciptakan neraka itu untuk Bapak. Neraka yang sama seperti yang Laras rasakan. Untuk kali ini, uang tidak akan bisa menyelamatkan Bapak. Untuk warga silakan menjaga jarak dari garis. Apa ya? Kok bau ini kok kayak darah? Loh, kok kepala? Wele. Pinter temen ngomong anaknya bapak. Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap, tapi aku tak bisa. Action. Bawa sini aja. Udah nih, bawa sini. Iya. Udah ayo. Weh, mau tumbel tau. Aman. Aman. Ya, kameranya aman nggak? Aman. Aman kan? Boleh cemburu tak kencengin. Korban terbuka dalam kondisi menjadi santai. Utang ngono ya? Dasar